Nyalain semua sih. Sekarang gantian kalian banyak omong. Tugas kelompok 1 tolong di share di grup deh supaya teman-teman downloadnya cepat. Because the race has not been called, we are told that Joe Biden instead is going to offer something of a progress report. He's going to express confidence in the process, and he's also going to make clear that when all the votes are counted, as he said before, that he is certain, he feels, that he and Senator Harris will emerge victorious from all of this. I have to tell you, we've been on the receiving end of calls and texts from antsy and irritated campaign staffers wondering why this race hasn't been Atau langsung download dari ini, dari G-Drive-nya. But when I talk to people about the candidate himself, he's described as being relaxed and being reflective. And there's a reason for that. Joe Biden, Oke. Silakan ya di download tugas dari kelompok 1, terus kemudian tolong dipresentasikan. Nanti setelah presentasi ada salah satu dari kelompok 1 yang jadi moderator yang memimpin jalannya diskusi. Oke ya, biar tertib mungkin 3 pertanyaan, tiap 3 pertanyaan dijawab, atau terserah deh, tapi nggak apa-apa lah, 3 pertanyaan, tiap 3 pertanyaan dijawab. Oke ya, termin 3 pertanyaan, atau 3 tanggapan, selesai. Oke, silakan kelompok 1, silakan presentasi. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas. Ya, di sini kami dari kelompok 1 itu kami sudah berdiskusi tentang modul 2 yaitu tentang penjualan. Di sini anggotanya ada 5, yaitu yang pertama Adi Rahmat nomor absen 1, Ananda Rizky nomor absen 2, Anissa Yustika nomor absen 3, Angelina Siotang nomor absen 4, sama saya sendiri Anissa Ramadanti nomor absen 5. Di sini yang langsung memaparkan presentasinya yaitu saya sendiri. Jadi langsung aja, di sini kan kita ada buku 1 sama buku 2 ya. Nah, buku 1 itu berisi tentang
dokumen apa aja sama kebijakan apa aja yang diperlukan untuk mengaudit ini. Jadi di buku 1 ini ada faktur, ada surat jalan, ada kebijakan akuntansinya, sama program audit apa aja yang digunakan oleh si auditor tersebut. Nah, di sini halaman 35 kalau salah. Halaman yang ada kebijakannya itu halaman ini. Halaman nah ini kebijakannya di sini karena kita kelompok 1 ngerjainnya tentang modul penjualan, jadi kita lihat kebijakan di penjualan itu harus memenuhi prosedur yang 5 ini. Ada sales order, ada sales order approval, delivery note, collection note, sama bukti-bukti penerimaan kasnya. Nah, di sini juga harus diperhatikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini menggunakan sistem FOB Destination Point, yang dimana FOB Destination Point ini artinya bahwa setiap penerimaan dari penjualan tersebut diakuinya setiap barang sudah sampai di pelanggan gitu. Jadi barang udah sampai dulu baru kita bisa mengakui pendapatan penerimaan dari penjualan tersebut. Selanjutnya di sini persediaannya menggunakan sistem FIFO atau first in first out sama perpetual. Jadi perpetual itu maksudnya setiap ada yang berhubungan sama penjualan atau return yang masuk ke perusahaan itu akan dicatat terus-menerus. Nah, langsung aja ke dokumen. Jadi si perusahaannya itu, si auditornya di sini bilang dia udah mengirim surat konfirmasi piutang ke 11 langganan yang mempunyai saldo piutang usaha sampai tanggal 31 Desember 2012. Nah, dari 11 langganan ini yang menjawab itu ada 8, tapi yang nggak jawab itu yang no replies itu ada 3, yaitu Toko Enggano, Toko Lemon dan PD Rambutan, Toko Lemon dan PD Rambutan. Tapi di PD Rambutan ini udah dikasih tahu, PD Rambutannya itu udah menutup usahanya sejak awal Desember karena pilot. Jadi rencananya piutangnya itu akan dihapuskan. Terus selain itu dikasih keterangan juga bahwa ada bukti penerimaan kasnya di sini sama ini ada keperluan tes cut off buat transaksi penjualan yang kita nanti akan masukin di lembar kerjanya. Selanjutnya kita ke dokumen. Jadi si auditor itu kan udah ngirimin dokumen surat konfirmasi ke langganan itu dengan harapan si langganan itu menjawab bahwa apa yang udah dicantumkan si PT Peta, udah dinyatakan si PT Peta itu benar adanya di langganan tersebut kayak gitu. Nah, itu bisa kita lihat di buku 2 halaman 27, mulai dari halaman 27. Buku 2 ya. Nah, di sini. Ini udah. Mulai dari sini. Jadi, pertama yang menjawab itu PT Bengkulu. PT Bengkulu dia bilang, si auditor nanyakan apakah saldo piutang si PT Bengkulu di PT Peta pada tanggal 31 Desember itu benar 59.400.000. Terus si PT Bengkulu bilang cocok. Kalau misalnya cocok, berarti hasil konfirmasinya itu CB
kodenya. CB itu maksudnya confirming balance. Jadi kalau udah cocok, kita nggak usah ngelakuin jurnal koreksi lagi. Selanjutnya, ada dari toko Flamingo. Toko Flamingo ngejawab betanya itu 87.900.000. Terus si toko Flamingo ngejawab tidak cocok. Tapi kita lihat sebabnya. Sebabnya karena si toko Flamingo-nya udah ngebayar ke si PT Peta, tapi melalui transfer Bank Bini. Tapi ini kan karena kami ngerjainnya kebagian modul penjualan, jadi ini nggak termasuk karena ini cuma berhubungan sama piutang sama kas. Nah, lanjut ke PT Horas. Ke PT Horas di sini auditornya kan nanya saldo piutang di PT Petanya benar nggak 124.475.000. Terus si PT Horas ngejawab tidak cocok. Kita lihat sebabnya karena pesanan tanggal 29 Desember itu belum sampai. Berarti kan di sini berhubungan sama penjualan. Nah, kalau misalnya tidak cocok karena ada selisihnya, berarti kita harus cross-check. Cross-checknya dari mana? Kita lihat ke surat jalannya, bisa lihat dari surat jalannya sama faktur. Kita lihat di sini surat jalannya ke PT Horas. Nah, di PT Horas kan tadi tanggal 29 kan. Di sini ada benar surat jalannya ke PT Horas tanggal 29 Desember. Terus kita lihat fakturnya berapa sih pesanannya itu, jumlah pesanannya buat kita ngelakuin koleksi nanti. Nah, fakturnya di sini jumlahnya dia bilang 96 juta. Penjualannya 96 juta, ada PPN-nya 10%, jadi 9.600.000. Total pesanannya itu 105.600.000. Nah, di sini kan berarti benar kalau misalnya ada pesanan yang dilakukan oleh PT Horas ke PT Peta gitu. Tapi dia bilang belum sampai. Berarti yang harusnya dicatat PT Horas di tahun berikutnya, yaitu tahun 2013, udah tercatat di 31 Desember ini, per 31 Desember 2012. Berarti kan di sini dampaknya overstated. Kita harus ngelakuin jurnal koreksinya, ngekoreksi nanti. Terus kita lihat di usulan koreksinya kali ini, itu berarti kan si PT Peta udah ngecatat kan, udah ngecatat penjualan ke PT Horas. Berarti jurnal yang telah dicatat oleh PT Peta yaitu account receivable sebesar pesanan dia tadi 105.600.000 dan sales revenue-nya 9.600.000. Terus harusnya jurnal seharusnya itu apa? Jurnal seharusnya itu nggak dicatat karena barangnya belum sampai dan si PT Peta juga menganut mengikuti sistem itu tadi FOB destination tadi kan. Jadi harusnya nggak dicatat, belum dicatat, dan dicatat harusnya pada tahun setelahnya gitu. Terus jurnal jurnal koreksinya gimana? Berarti kita balik aja kan, sales revenue 96 juta, PPN 9.600.000, sama account receivable-nya 105.600.000. Terus karena kita tadi udah baca kan, karena kita tadi udah baca sistem persediaannya itu perpetual, karena perpetual itu harus dicatat terus-menerus, harus diupdate terus-menerus, makanya di sini kita koreksi juga inventory sama CLGS-nya. Terus yang dicatat PT Peta kan, yang udah dicatat PT Peta, itu CLGS pada inventory, sebesar berapa? Terus kita lihat kan, sebesar HPP-nya dikali berapa unitnya, HPP persatuannya sama berapa unit yang dibeli oleh PT Peta. Tapi di sini kami menemukan bahwa ketidaksinkronan gitu surat jalannya sama keterangan yang dibilang oleh
si saudari Esther sama Andi. Ya. Jadi si saudari Esther itu dari PT Petanya. Terus di sini dia bilang, nah yang ini. Yang ini. Selain itu, pada tanggal yang sama, klien juga menjual 80 unit Superior Comfort 160 cm kepada PT Horas di Semarang. Yang artinya yang dijual kan berarti 80 unit Superior Comfort, tipenya 160 cm kan. Tapi di surat jalan yang kita lihat tadi, dia itu nggak naruh Superior Comfort 160 cm, tapi dia naruhnya Super Kids 120 cm sebanyak 160 unit. Berarti kan di sini beda tipe barangnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat jurnal koreksi tentang COG sama inventory di sini, berarti kita harus tahu apa aja yang dijual sama berapa unit. Terus karena beda, berarti kita berarti yang dijualnya tetap Super Comfort kan, karena ini kayak pernyataan gitu dari manajemennya. Terus kita lihat harga satuannya Superior Comfort 160 cm di sini. Jadi harga satuannya itu 1.050.000 sebanyak 80 unit. Maka kita taruh di sini berapa? Yaitu 1.050.000 dikali 80 unit. Jadinya 84 juta. Tapi jurnal seharusnya itu tidak dicatat juga. Maka dari itu jurnal koreksinya dibalik inventory pada COGS. Itu dua jurnal itu untuk mencatat koreksi penjualan yang belum sampai oleh PT Horas. Nah, kita selanjutnya dokumen PT Horas kan udah kita koreksi. Terus kita lanjut ke konfirmasi selanjutnya. Di perusahaan selanjutnya ini, si PT Jambu ini bilang tidak cocok juga, tapi berhubungan sama kas. Berarti kita lewatin karena tidak berhubungan sama penjualan. Berhubungan sama piutang, maaf. Terus, toko kelapa bilang cocok, berarti confirming balance. Terus di PT Manggis ini dia bilang tidak cocok. Si PT Peta bilang, piutang si PT Manggis itu 125.375.000. Si PT Manggis bilang, nggak cocok loh. Kami hanya berhutang 64.255.000 karena kami udah bayar transfer ke Bank Bini sebesar 40 juta. Sama ada retur 21.120.000 pada tanggal 30 Desember. Nah, di sini kan pembayarannya berhubungan sama piutang, tapi yang berhubungan sama penjualannya itu kan returnya. Terus kita harus ceknya kemana? Ceknya ke si ini tadi, si pernyataan manajemen tadi. Oh, di sini aja deh. Nah, di sini dia bilang si yang jaga gudang itu bilang kalau tanggal 31 Desember udah ada dikembalikan 10 unit Superior Comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis pada tanggal 27 Desember karena cacat. Nah, pada saat dikembalikan itu udah jam 17.30. Namun gudang udah tutup. Jadi barangnya itu ditaruh di halaman gudang dan baru dimasukkan ke esok paginya. Itu kan berarti barangnya udah ada di PT Peta dong, nggak ada di PT Manggis lagi karena udah diretur karena barangnya itu cacat. Nah, berarti atas kesalahan si PT Peta itu karena belum ada catatan, belum dicatat, makanya kita perlu membuat usulan koreksi. Nah, di kasus PT Manggis ini, karena dia belum ada dicatat, berarti kita harus nyari jurnal seharusnya gimana atas retur tersebut kan.
Nah, jurnal seharusnya itu berarti kan returnya tadi ada berapa? 21.120.000. Nah, makanya itu kita taruh di sini sales return-nya sebesar berapa? Sebesar 21.120.000 dibagi sama 1,1 atau 100/110. Itu dari PPN-nya, buat dapat PPN-nya. Nah, PPN-nya dapat dari mana? Dapat dari 19.200.000 dikali 10%. Terus karena sistemnya perpetual juga, makanya kita nyari inventory sama COGS-nya. Di sini dapat dari mana? Karena dia bilang tadi yang dikembalikan 10 unit superior comfort 180 cm, berarti kita lihat per harga satuannya itu 1.600.000 kan. Yang dikembalikan itu 10 unit, berarti 1.600.000 dikali sama 16 juta gitu. Kemudian usulan jurnal koleksinya berarti sama. Terus ini juga berhubungan sama piutang. Habis itu udah nggak ada dokumen konfirmasi lagi. Berarti dari situ kita udah dapat dua temuan yang harus dikoreksi. Nah, setelah itu kita masukin, karena ini modul penjualan yang berhubungan sama penjualan, berarti kita masukin di lembar kerja namanya PL1, schedule-nya penjualan. Jadi di sini ada penjualan per kliennya itu per 31 Desember 2012 yang belum diaudit, itu ada 5.547.000.000. Nah, karena tadi ada koreksinya di penjualan sebesar 96 juta, makanya kita masukin ini di debit. Yang ini di debit. Jadinya sisanya jadi 5.451.000.000 karena penjualan kan di debit, jadi dikurang. Nah, terus ada retur penjualan juga yang tadi sebesar 19.200.000. Kita masukin, jadinya 74.247.000 karena kan sales return kan saldo normalnya di debit, jadinya ditambah. Terus ada diskon penjualan 11.094.000 itu nggak ada, ya udah karena nggak ada berarti tetap 11 juta. Terus kita jumlahin di sini, ini juga dijumlahin, jadi per auditnya itu per tanggal 31 Desember 2012 yang udah diaudit itu sebesar 5.365.659.000. Udah tepat, kita harus cantumin ini namanya footing. Yang ini footing verified, yang ke atas ini namanya footing verified, yang ini namanya footing cross footing verified. Nah, di sini CO itu artinya calculation verified, yang artinya penjumlahan yang horizontal sama penjumlahan yang vertikal itu udah benar, udah sama. Nah, di sini ada catatan pemeriksaannya. Di catatan pemeriksaan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan compliance test dan substantive test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan yang tadi dan surat jalan yang ada dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Desember 2012. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal, kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon dan retur, kebenaran terhadap pelaporan PPN dalam SPM dan SPPN. Terus setelah dilakukan vouching ke faktur sama surat jalannya itu tadi, terus kami juga telah melakukan tes cut off yang dapat dilihat di schedule PL11 tadi.
itu ada jurnal koreksi sama dengan yang tadi, sama dengan usulan koreksi yang tadi. Maka di sini kesimpulan pemeriksaannya, kami menentukan bahwa menurut pendapat kami bahwa saldo penjualan yang telah disajikan di atas tadi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Di sini kenapa kami menyatakan ini secara wajar? Karena dalam koreksi yang kami lakukan tadi itu ditemukan cuman karena salah pencatatan aja. Terus kita cari kan bukti-bukti auditnya. Nah itu udah ada bukti audit yang menentukan bahwa itu termasuk kesalahan pencatatan saja. Nah kalau kasusnya kayak gitu, hasil ini tadi, hasil audit per auditnya tadi, itu akan dikembalikan ke manajemen. Jadi manajemen itu berhak untuk melakukan koreksi kepada pencatatan perusahaan tersebut itu juga. Nah jadinya kalau misalnya manajemennya udah bersedia ngelakuin koreksi atas yang kita usulkan tadi, itu jadinya udah selesai dan nggak menjadi temuan audit lagi. Jadi menurut kami saldo tersebut udah disajikan secara wajar oleh SAK. Nah lanjut ke PL11. Ke PL11 ini tentang schedule uji atas visa batas penjualan, yaitu uji cut off. Di kita yang baca tadi, udah kita baca di buku 1. Di buku 1 tadi ada ini. Nah, di sini si auditor bilang dia itu ngambil bisa dibilang sampel untuk keperluan tes cut off atas untuk transaksi penjualannya. Dipilih 6. Jadi 3-nya ini selama tahun 2012 dan 3-nya lagi itu setelah 2012, setelah tanggal 31 Desember 2012. Nah, di PL11 ini kita tinggal masukin aja sesuai tes cut off yang udah diambil tadi. Ada dari PT Manggis, PT Horas, PT Sirsak, Toko Kelapa, Toko Lemon, PT Andalas, dan kita masukin juga tanggal faktur sama nomor fakturnya, terus ada surat jalannya, sama tanggal pencatatannya. Di sini kita masukin logo FO karena itu artinya vouching, yaitu pemeriksaan saldo ini ke bukti transaksi itu telah dilakukan. Kayak gitu. Nah, catatan pemeriksaannya juga kami menyatakan bahwa syarat pengiriman barang penjualan adalah FOB destination. Jadi, yang berkaitan dengan PT Horas tadi, penjualannya dicatat atau pendapatannya diakui pada saat penyerahan barang ke pelanggan. Nah, kesimpulannya di sini, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwa penjualan sudah dicatat pada periode yang benar. Jadi, setiap faktur sama surat jalannya udah kami tes, udah kami cek, udah kami cross check ke buku 1 tadi yang ada faktur sama surat jalannya, gitu. Begitu, Pak. Terus di sini ada prosedur auditnya. Sebenarnya ini sih di awal tadi. Cuman di sini kalau misalnya di buku 1, di buku 2 itu ada indeks sama parafnya. Jadi setiap prosedur yang kita lakukan itu, setiap prosedur yang tahap yang kita mau lakukan itu, yang telah kita lakukan itu akan kita masukin indeks atau sudah ditandai gitu apa saja yang dilakukan. Nah di sini kami
meletakkan jenis bukti audit, asersi audit, sama tujuan auditnya di setiap prosedur yang kami lakukan gitu. Ya, mungkin segitu aja Pak dari kelompok 1. Yang presentasi Anissa saja, yang lain nggak presentasi? Kemarin kalau nggak salah nanya Pak ke PD, katanya perwakilan aja. Oh gitu. Oh iya. Nggak tahu kalau misalnya boleh semua. Kalau misalnya boleh semua juga semua. Ya udahlah. Untuk besok-besok semuanya ke bagian presentasi ya. Ya Pak. Nah, supaya saya bisa tahu, bisa menilai. Masa nilainya cuma analisa doang, yang lain nggak ada nilai presentasinya. Oke, yaudah. Ini udah presentasinya. Menurut kami udah Pak. Udah, silakan. Silakan salah satu sekarang gantian jangan Anissa ya, yang lain jadi moderatornya yang memimpin diskusi. Silakan. Terima kasih untuk Anissa atas pemaparan hasil kelompoknya. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Fauzia. Kami dari kelompok 6 masih ada yang belum paham, itu di kesimpulan itu kan ada pergeseran penjualan ya. Menurut kalian sebenarnya arti pergeseran penjualan itu apa sih? Soalnya kan itu sebenarnya ada transaksi kan, PT Horas itu kan dia itu dibilangnya kita itu udah mencatat penjualannya, tapi barangnya belum sampai. Nah, FOB destination. Nah, sebenarnya bukannya itu termasuk kesalahannya. Kenapa dibilang tidak ada pergeseran penjualan? Jadi arti pergeseran penjualan itu apa sebenarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzia. Pertanyaannya kami simpan dulu. Lanjut, apabila masih ada teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Permisi. Halo. Ayo silakan. Mau tanya atau nanggapin nggak masalah. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kalian pikirkan ya. Yang di kertas kerja PL 1.1 itu sampelnya berapa? 6 kan? Ya kan? Yang tahun 2012 berapa? 3 kan? 3 ya? Yang tahun 2012. Ya, Pak. 3 transaksi kan? Itu totalnya paling berapa? Berapa juta? Kira-kira berapa? Paling 300 juta atau 200 juta ya? 200, Pak.
245, 850. 200. Kalian bayangkan saja, yang disampel 200 padahal populasinya berapa? 5 miliar kan? Iya enggak? Iya, Pak. Ya sangat gimana sih? Meskipun risiko kecil, anggap aja risikonya RMM-nya kecil sekali itu kan. Masa sampelnya cuma 3 gitu loh. Sampelnya cuma 3 gitu. Artinya apa di sini? Oh ini berarti ini cut off. Berarti selain yang 3 itu seharusnya masuk ke yang TOC tadi itu, lembar kerja TOC. Cuman tetap aja Sukrisno Agus tuh sampelnya tetap sedikit. Nah, saya nggak tahu kenapa nggak dikasih pertimbangan diambil sampelnya cuma sekian gitu loh. Padahal transaksinya itu 5 miliar. Harusnya ada pertimbangan lah supaya ada connect-nya. Oh, populasinya 5 miliar itu kok transaksi yang diambil cuma sedikit. Kalau di test of control itu paling kan 500 juta lah kira-kira atau berapa ya? 10%. Iya nggak sih? Nah, itu ya artinya tujuan saya di sini adalah bahwa substantive trace of transaction itu bisa dilakukan berbarengan dengan TOC. Itu poin 1. Ya. Itu poin 1. Kemudian kedua, bisa berdiri sendiri. TOC bisa berdiri sendiri, substantive trace transaksi bisa berdiri sendiri. Nah, tujuan saya ini, menurut saya tujuan dari RPS itu maksudnya adalah pengujian transaksi yang berdiri sendiri. Maksudnya, karena yang diminta adalah PL1, 1 dan PL1. Yang itu maksudnya mungkin adalah yang berdiri sendiri. Pengujian transaksi penjualan yang berdiri sendiri tidak digabung dengan TOC. Oke ya. Nah, saya mau cerita nih. Boleh saya share nggak? Sampai sini penjelasan saya bisa ditangkap? Ya, Pak. Bisa ditangkap nggak penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Mana ya? Saya kok kenapa kalau share screen pasti gagal terus, kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kelihatan nggak? Udah, Pak. Sudah Pak, sudah. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini ini kertas kerja kalian nih. Kalau mau satu, saya edit lagi ya. Nah, di sini saya akan mengajak kalian gimana cara menguji penjualan, tapi dia berdiri sendiri, tidak digabung dengan test of control, ya. Dia berdiri sendiri, boleh dong, boleh. Mau digabung juga boleh. Cuman ini adalah pendekatan yang berdiri sendiri. Artinya beberapa sampel yang ada di test of control saya tarik di sini di PL11. Dipahami ya sampai sini ya. Nah, sebelum masuk ke dokumentasinya, sebelum masuk ke pengujiannya, kalian harus tahu apa itu istilah lead schedule dan supporting schedule. Tahu kan? Jadi pada umumnya itu auditor ketika menuangkan pengujiannya dalam suatu kertas kerja itu dibagi jadi 2 jenis dokumentasi. 2 jenis kertas kerja. Yang pertama apa? Lead schedule. Nah, lead schedule itu ini, contoh